Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Islam rahmatan lil alamin. Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Hakikat kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi. Ba'da subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi, membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas, Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia. Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranap Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranap, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. (1971) yang kurang lebih 50 tahun ya Ustadz, di Desa Muara Jalai, Kampar, Provinsi Riau. Riwayat pendidikan: setelah tamat dari SD 066 Muara Jalai, Kampar pada tahun 1984, beliau melanjutkan ke pondok pesantren Darun Nadoh, Bangkinang, Kampar selama 7 tahun. Setelahnya beliau melanjutkan ke Lipia, Jakarta selama 2 tahun, program Iqdad dan Takmili. Kemudian Allah berikan karunia untuk melanjutkan ke UIM atau Universitas Islam Madinah pada tahun 1993. Allah berikan keutamaan sejak S1 sampai S3 beliau mengambil jurusan hadis, lulus S3 tahun 2008. Nah, itu saja, yaitu acara yang selanjutnya. Mempersilakan Ustadz Dr. Dasman Yahya naik ke podium dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sayyidul mustafa sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-alam wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa'awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahil malikil allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh remaja, bahkan tokoh anak-anak. Ya, anak-anak kan calon tokoh juga itu. Para jemaah, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidin wal musyahidah, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya sampai juga. Karena saya rasanya pernah berhutang untuk datang ke Pranab ini. Di Pranab ini banyak orang-orang hebat, Pak. Iya. Jadi beliau lupa menyebutkan saya pernah jadi presiden. Baik. Di saat saya masih sedang menyelesaikan S3, waktu itu jadi presiden mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Jadi bukan satu kampus, Pak, seluruh kampus. Di sini kan satu kampus saja kan, presmanya. Saya bertemu dengan orang Pranab. Apakah masih ada keturunannya di sini? Namanya Pak Abdurrahman Sabran. Kenal? Pak Aman ya. Nah, beliau waktu itu bertugas di KBRI Jordan. Masih. Sudah ke Jakarta di Kementerian Luar Negeri. Ada pulang. Nah, saya mau kewili beliau. Waktu itu Masya Allah dari Pranab, sehingga saya pernah ingin datang ke sini. Akhirnya saudara-saudaraku panitia ini berjasa untuk mendatangkan saya, sehingga utang terbayar nih, Pak. Bayar utang sekali cuma kan, besok nambah utang lagi. Oleh itu saya terima kasih sekali, sebelumnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kepercayaan diberikan tadi. Rupanya sebelum jasad saya datang, ruh saya sudah duluan datang rupanya. Pak Ketua tadi mengatakan menonton video. Sebenarnya bukan video, Pak, cuplikan. Bahwa di situ saya sampaikan, saya tidak mau nyampaikan tadi, tapi karena beliau sampaikan terpaksa saya ulas, panjang ulasannya nanti. Nah, bahwa saya mengatakan tidak ada dakwah yang tidak membuat orang tersinggung.
Nggak ada. Carilah Nabi dan Rasul, tidak ada dakwah yang tidak menyinggung orang. Makanya mereka rata-rata ditentang. Tapi kalau ceramah, cerita mahal, saya tidak tahu nih cerita saya mahal atau tidak, saya tidak tahu nih. Nah, atau menghibur mungkin. Tapi saya sudah jelaskan juga di situ Pak ya, bahwa bukan tujuan kita menyinggung, tidak. Ibarat dokter kadang-kadang menyebutkan penyakit orang seperti musim COVID ini Pak Kapsek, apa Pak Kapolsek, bahwasanya di musim COVID ini banyak yang tak mau bukan vaksin aja, yang dituduh COVID, bahkan menuduh rumah sakit asal sampai ke rumah sakit mesti COVID. Dan bila sampai rumah sakit mati, di rumah tidak mati. Saya terpaksa juga buat pembelaan untuk para medis dan tenaga medis dan para medis ini. Ya wajarlah, dah parah sekali baru ke rumah sakit. Dan nak mati baru ke rumah sakit. Akhirnya disalahkan orang rumah sakit. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, ngaji juga seperti itu. Ibarat orang lambat makan atau tak teratur makan, kena mah dia. Diisi salah, tak diisi lebih salah. Kita juga rata-rata terlambat ngaji. Sehingga ketika dibawa ngaji, bangkit mahnya. Asam lambungnya naik. Jadi bukan karena makanan yang salah, tapi kita yang terlambat makan. Bukan kaji yang salah, kita yang terlambat mengaji. Jadi kalau tadi Pak Ketua mengatakan bahwasanya kami di sini tidak tinggi-tinggi sekolah dong, ini merendah sekali. Rupanya orang peranap itu banyak di luar, cuma tidak mau balik kampung, itu masalahnya. Ibarat nanam durian, pohonnya di kita, buahnya orang yang ambil. Lalu saya bilang, ada ibu dulu, awak nanam duriannya, buah orang ngambil. Saya bilang, ibu tanam duriannya di sempadan. Ya ditanam di sempadan. Tanamnya harusnya di tengah-tengah. Sehingga buahnya semua jatuh ke kita. Condong pun durian tetap di tanah kita. Ini enggak di sempadan. Condong ke tanah orang. Karena rumput tetangga lebih jauh kadang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf. Yang kedua, berselawat kita kepada Nabi SAW, kepada para istri, para keluarganya, zuriat, keturunannya, para sahabat yang setia menyertainya dan membersamainya, yang teruji dengan segala pengorbanan dan keikhlasan dari hati sanubari mereka. Di antara mereka ada yang berkorban dengan jiwanya, ada yang berkorban dengan hartanya, dengan darah dan air mata. Bahkan meninggalkan tanah tumpah negerinya sendiri Makkah. Itu gara-gara nyinggung tuh Pak. Gara-gara Nabi nyinggung orang. Kalau tidak tersinggung, kenapa mereka harus meninggalkan Makkah? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tapi malam ini saya berusaha tidak menyinggung. Kalau tersinggung juga tuan-tuan memang red sensitif ini. Awak ceramah di Bangkinang tidak ada yang tersinggung, tiba-tiba di Peranap tersinggung Pak. Ini luar biasa sensitifnya nih. Ya, insya Allah saya usahakan tak menyinggung. Tapi tersinggung juga salah sendiri. Kenapa kok mudah tersinggung? Kalau saya memang tak gampang tersinggung, Pak. Jangankan disampaikan kaji, dicela dan dicaci maki, saya pura-pura nggak tahu aja. Bapak bacalah nanti komentar orang terhadap saya. Sebagaimana dulu Nabi SAW dikomentari oleh orang dengan berkomentar lebih dahsyat lagi. Beliau, seperti yang akan kita kaji nanti, beliau lebih mengutamakan memaafkan, lebih mengutamakan rahmat dan kasih sayang.
Oleh itu marilah berselawat kepadanya. Berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Karena itu menguntungkan kita. Berselawat ke Nabi itu adalah doa yang paling cepat mustajabnya. Sebab Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, Allah jawab selawatnya 10 kali. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Jila'ul Afham bahwa yang dimaksud dengan selawat dari Allah adalah ampunan dan rahmatnya. Seolah-olah kita 1 kali selawat ke Nabi seperti berdoa 10 kali, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Ya Allah, beri aku ampunan, beri aku rahmat. Sebanyak 10 kali kita minta, ke 10-10-nya itu dikabulkan Allah. Oleh itu jangan bakhil ya. Asal nama Nabi disebut, bilang sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ada jelas, selesai kita sih. Kita tutup aja ya. Nah, ini mukadimah, besok pagi kesimpulan. Iya, isinya tonton sendiri, nanti yang olah sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketiga, saya mohon maaf Pak. Bukan kehendak hati nak terlambat. Tetapi mobil tadi menguji kita, masih ada nggak ilmu-ilmu lama? Kami kalau kami di Madinah ngambil SIM dulu, mesti belajar sedikit montir. Jadi alhamdulillah bannya hilang angin semuanya. Itu pasalah ngulang-ngulang kaji lama Pak. Buka-buka mor itu ngangkat ban. Untung ban serapnya sudah diperbaiki. Padahal sudah diperiksa kemarin sebelum berangkat semuanya. Karena tradisi saya, kebiasaan saya sebelum berangkat jauh mesti periksa kesehatan kendaraan. Dan kesehatan kita bisa dirasa-rasa. Baiklah kaum muslimin, tapi ternyata tadi sampai di Ukui, di Ukui tadi ya? Pakalan Lesung. Terus sekitar itu, ditanya kiri kanan, jauh bengkel? Jauh katanya. Ayolah kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, karena dulu grade saya juga nilainya excellent. Iya, 98. Tapi jangan suruhnya mau jadi montir, enggak. Ini dalam keadaan terdesak aja. Itu pun karena ada kawan yang bantu tadi. Kalau sendiri, payah juga. Yang berat-berat suruh dia, ringan-ringan kita. Tapi cukup berpeluh juga lah tadi. Oleh itu kaum muslimin, bisa dimaafkan? Kalau enggak berani saya bicara. Sebab kata orang ahli hikmah, bicara di depan 3 orang tak bagus. Apalagi panjang-panjang. Saya tadi minta izin sama ketua berapa lama katanya. Terserah jemaah atau terserah ustadz. Ya saya bilang insya Allah serius santai sampai selesai. 1,5 jam saya kira pendek itu. Ya, pokoknya asal tuntun dan ngangguk-ngangguk, semakin dalam anggukannya saya paham. Insya Allah. Atau udah sering nengok kiri kanan. Atau udah mulai main-main HP. Saya nak nanya, jam itu jalan tuh? Akur? Ya soalnya saya pernah tertipu oleh jam. Saya nak nanya, pas itu, insya Allah di saat jam menunjukkan angka sekian kita selesai. Angka sekian. Nah, ma'asyiral muslimin, tidak boleh bicara panjang depan 3 orang. 1 orang yang sedang marah, tidak masuk ceramah. Jadi kalau ada yang masih marah, tunjuk tangan. Ya biar selesaikan. Saya minta maaf. Tidak ada, alhamdulillah. Yang kedua, di depan orang yang sedang menahan. Sedang menahan. Menahan keluar, menahan masuk. Paham? Orang sedang menahan lapar tak bagus. Orang yang sedang menahan hajat keluar juga tak bagus. Maka saya kalau kuliah, alhamdulillah Pak, tak boleh satu pun di antara mahasiswa saya yang lapar. Kalau ada yang belum sarapan, saya panggilkan. CS tolong belikan sarapan. Kadang-kadang 1 orang yang lapar, 25 orang dapat makanan.
Jadi kadang-kadang sengaja bikin lapar masing-masing satu orang. Jadi bagi saya di kelas boleh kuliah sambil makan, tapi tidak boleh sambil bicara kecuali izin saya. Dan tonton boleh bicara sebebasnya, tapi dengan adab. Walaupun berbeda, ini yang ditakutkan oleh beliau tadi. Saya tidak ada takut berbeda. Alhamdulillah, tapi beliau takut berbeda. Insya Allah tidak ada yang berbeda yang saya sampaikan, aman tuh. Ya, mata takut dia diteror jemaah nanti. Saya selesai di sini habis masalah. Beliau yang menyelesaikan. Kasihan. Tapi tidak apa-apa kalau mereka teror bapak, saya angkat ke Bangkinang. Mau jadi Bangkinang. Ibu risau dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita santai aja Pak ya. Jangan risau. Jangan risau. Kalau risau tidak masuk juga kaji itu Pak. Nah, makanya saya ingin kepada adik-adik itu selalu saya bilang, tidak mesti tuan-tuan ikut saya. Tetapi tuan-tuan punya hak untuk mendengarkan ilmu saya, dan saya punya hak untuk mendengarkan pendapat antum. Maka katakan sekarang setuju tidak setuju. Ya kalau tidak setuju katakan sekarang, jangan nanti. Nanti masalah dengan beliau. Saya tidak ada masalah. Nah. Saya alhamdulillah kepak saya bisa terbang panjang kemana-mana. Ya beliau sudah terikat di peranap. Nah itulah. Jadi kasihan beliau nanti. Jadi kalau ada yang masalah nanti selesaikan di sekarang. Insya Allah kita selesaikan dengan cinta sayang. Tak paham, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Islam rahmatan lil alamin. Ini kalau pembicaraan ini, kalau saya ingin panjang-panjang, ada sedang proses dakwah dan ada paskah dakwah Islam. Tapi kalau pendek-pendek, terpaksa saya cut saja. Ya. Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang-orang jahiliyah dulu bukan orang-orang bodoh. Sebab Allah berikan ukuran akal kita sama. Pernah dibuat penelitian di Inggris, saya sengaja tidak bilang di Saudi Pak. Saya bilang tidak di Mesir. Pasalnya apa? Kalau sebut Arab, pasti terbayang kadrun semua orang kita. Kadal gurun katanya. Padahal kadal gurun berat bagus, bisa dimakan. Dan bagus katanya bagi pria punya selera. Ini serius. Nak coba silakan. Kalau sebut Amerika dan Inggris, kita Masya Allah hebat. Ya, terima kasih saya sebutkan. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwasanya rata-rata berat otak manusia itu sama. Yang ada perbedaannya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu memang lebih ringan timbangan otaknya 5-6 gram. Apaan miligram atau gram? Saya jadi lupa, sudah lama sekali saya baca artikel ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini jumlah mu'taridah la mahallalah min al-i'rab. Ibu-ibu itu kalau meninggal suaminya boleh langsung menikah Pak Ketua? Tak boleh ya? Apa pasal? Ya ada iddahnya. Enggak, orang sekarang nak buat juga laki-laki punya iddah katanya. Semoga tidak sampai kaji ini ke peranap gitu. Orang nak buat aja laki-laki pakai iddah. Dari sisi apapun tidak bisa. Makanya Allah Maha tahu bagaimana dia mengatur ini. Dalam buku-buku fikih dibahas bahwa tujuannya untuk mengetahui rahimnya ada isi atau tidak. Begitu kan? Diisi atau tidak? Ini menurut para fuqaha. Kalau saya melihat sisi lain Pak, dari sisi cinta.
wanita cepat pelupa. Kalau sudah dapat suami baru, lupa suami yang pertama. Iya Bu, salah saya tuh tidak? Hah? Salah ya? Saya minta buktinya. Nah. Apa sebab? Menurut ilmu seksologi, mohon maaf nih bahasa kampung saya tuh. Seorang wanita bila mencinta pada umumnya, dia hanya bisa mencintai satu lelaki. Pada umumnya. Kecuali sudah menyimpang. Tapi kalau laki-laki, hatinya banyak ruang-ruangnya. Walaupun sudah beristri lagi, masih ingat yang pertama. Makanya laki-laki, sore ini istri dikubur, malam akad nikah lagi boleh. Sebab dia masih ingat istri dan masih didoakan. Kalau ibu-ibu enggak. Kalau nikah dia sempat, malam tuh nikah, tak ada dia ingat lagi. Kalau ingat, cemburu suami barunya. Ya kan? Kalau suami cemburu istrinya muda. Tahu Pak rahasianya dengan ibu-ibu ini? Ini rahasia kita, jangan kedengaran. Ibu-ibu ini kelebihan mereka, asal kita mau minta maaf, masalah clear. Jangan diajak diskusi, mereka bahannya banyak. Pokoknya dia bahannya banyak. Saya nukil lagi penelitian di Inggris juga, di Walsh University. Dia sebutkan bahwa jatah bicara ibu-ibu sehari itu sampai 24.000 lebih katanya. 24.000 kata. Bapak-bapak hanya 7.000 kata. Jadi ibu-ibu jangan dilawan. Jangan dilawan. Makanya rumusnya segera minta maaf. Selesai. Betul deh abang yang salah. Besok tak dibuat lagi. Habis itu belai rambutnya aman. Untuk malam tu aman. Besok buat lagi, maaf lagi. Selesai. Makanya beliau-beliau ini Masya Allah, hamba-hamba Allah yang ajaib. Nah, siapa yang punya beruntung sekali. Yang belum, siap-siaplah, jangan lambat-lambat. Rugi. Asalnya kata orang, ada seorang pemuda ditanya, bagaimana Anda setelah menikah? Masya Allah katanya, andainya saya tahu begini nikmat menikah, saya duluan nikah dari ayah saya kan. Iya. Gimana caranya? Makanya yang lambat-lambat itu menyesal terus. Kenapa menyesal? Kenapa terlambat? Ya. Jangan terlambat enggak? Nah, baik. Kembali ke gaji kita. Jadi orang-orang jahiliyah itu bukan tidak cerdas. Mereka punya kemampuan. Buktinya mereka bisa berinteraksi dengan dua negara adikuasa waktu itu. Mereka ada bergaining dengan orang-orang Romawi, dengan orang-orang Persia. Kalau dianalogikan di masa modernnya adalah antara Amerika dan Soviet dulu. Cuman memang yang semakin besar keingkarannya pada Allah, lebih cepat jatuhnya. Persia lebih duluan jatuh. Karena lebih dahsyat penentangannya kepada dakwah Nabi SAW. Kalau Romawi tidak, lambat. Karena walaupun tidak menerima, tetapi tidak membantah pada awalnya. Makanya Raja Persia waktu itu menrobek-robek surat Nabi SAW. Sedangkan Raja Heraklius Romawi, dia justru menghormati utusan Nabi dan menghormati surat Nabi. Bahkan dia mencetuskan, andainya saya bersama dia, saya yang basuhkan kakinya, saya yang angkatkan sandalnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.
Jadi mereka orang-orang hebat, tetapi mereka jahiliyah, sehingga hidup dalam segala bentuk kejahiliaan. Keyakinan karena tidak berdasarkan ilmu. Masalahnya apa? Lama tak ngaji. Lama tak ngaji, itu masalahnya. Apa sebab? Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa jam? Oh, tak bisa dihitung dengan jam. Berapa tahun? Hah? Ratusan tahun. Pakai kira-kira atau rasa-rasa? Rasa-rasanya. Oke. Nah, berapa tahun, Pak? Lama ya. Bilang aja lama sekali. Nah, sekira 1200 tahun. 1200 tahun tidak diperbaharui, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin lama semakin sedikit ilmu mereka tentang agama mereka. Bayangkan dulu Ka'bah itu disucikan dari syirik, tapi gara-gara mereka tidak ngaji, akhirnya Ka'bah menjadi sarang syirik. Tahu sejarah datang patung ke Mekah? Tidak tahu. Mau tahu juga? Tapi dengan syarat tak boleh tersinggung. Kan bukan orang peranap yang kerja, orang Mekah. Masa peranap tersinggung juga? Kan orang Mekah yang buat, bukan orang peranap. Mesti cerita kita orang Mekah masih sekarang kan masih tentang Mekah nih, tidak ada tentang orang peranap. Orang peranap alhamdulillah ngaji terus. Tapi ke orang Mekah waktu itu tidak ngaji. Ada seorang namanya Amr bin Luhai atau Lu'ai Al-Khuzai. Dia orang kaya, tokoh, dan dermawan. Setiap acara keagamaan, beliaulah yang sering menanggulangi dan menalangi biaya. Kalau yang paling banyak nyumbang duduknya di mana, Pak? Yang paling banyak nyumbang duduknya di mana? Di belakang. Yang paling banyak nyumbang acara. Pasti mendapat tempat. Iya kan? Lama-lama sering di depan, akhirnya diminta berikan sambutan. Ternyata enak juga jadi tokoh agama nih katanya. Dia bikin jadi sambutan. Besok jadi ustadz. Jadi tokoh agama yang disegani. Disegani karena dia berani tampil selalu depan, kemudian ininya. Dalam ekspedisi dagangnya, dia dagangnya internasional. Dia dagang ke Baitul Maqdis, ke Romawi, tapi kalau kasih Romawi, dia lihat di sana ada patung-patung. Dia bertanya, jawaban orang itu sesuai menurut logikanya untuk mengingatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Patung Bunda Maria, patung Isa Al-Masih alaihissalam, ya kan? Akhirnya dia bawalah patung ke Mekah. Karena semuanya hanya berdasarkan logis dan filosofis. Mohon maaf nih bahasa kampung saya. Kalau bahasa sini apanya? Alasan akal dan perasaan. Ketika dibicarakan alasannya secara akal masuk, secara perasaan masuk, akhirnya tak ada yang menolak. Karena tadi tak berdasarkan ilmu lagi. Lama ndak? Lama ndak? Ndak ngaji. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya diterima. Menengok orang Mekah, orang Quraisy punya patung, orang Hawazin di Taif ndak tenang pula. Awak tak ada pula. Orang Jeddah minta pula. Orang di Bani Jumaih minta pula, dan seterusnya. Akhirnya banyaklah patung-patung. Karena Ka'bah adalah milik orang Arab waktu itu. Ya kan, mereka sebagai pewaris agama Nabi Ibrahim menurut mereka. Akhirnya Ka'bah pun menjadi tempat perwakilan masing-masing kabilah, ada patung. Sehingga sebanyak hari dalam setahun 360 ekor berhala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.
ini mendatangkan rahmat atau mendatangkan laknat? Patung, berhala, mendatangkan rahmat Allah atau mendatangkan laknat Allah? Datangkan laknat. Mereka berada dalam la'inullah, laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi akidah, dan masih banyak lagi. Kan saya bilang tadi kalau di masing-masing dibahas nih panjang nih terus. Dan dengan contoh-contoh seperti ini lebih mudah. Belum lagi bila ingin melakukan suatu perdagangan, suatu perundingan, mengambil cara dengan tanda-tanda alam yang tidak Allah jadikan sebagai tanda. Misalnya dengan menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini tanda berhasil. Terbang ke kiri, tanda gagal. Tak mau terbang? Diulang kembali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan masih banyak keyakinan bulan Safar, kalau menikah di bulan Safar nanti sial, ya kan? Dan seterusnya. Apa dasarnya? Perasaan dan pikiran. Fondasi ekonomi. Semuanya rata-rata riba atau hasil jual diri. Kalau bahasa sekarang apa namanya Pak Kulse? PS pekerja sosial. Hah? Oh, subhanallah. Saya takut dengar Jawa. Nah, sudah diperhalus orang kita, masya Allah, halus-halus bahasanya. Nah, kalau dulu bahasanya mengerikan kan? Nah, sekarang bahasanya halus, pekerja dan komersial. Ya, kan menguntungkan itu. Dulu legal, formal. Buktinya, biar tuan-tuan tahu, buktinya ekonomi mereka parah di saat umur Nabi 35 tahun terjadi banjir bandang di Makkah. Runtuhlah Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad dihanyutkan air bah. Ketika membangun Ka'bah, ibarat kita sekarang bangun masjid lah. Walaupun banyak kita makan riba hari ini, tapi bangun masjid, pasti riba tidak mau disampaikan masjid ya. Apalagi hasil curian. Kan tidak ada yang mau kan? Pak Ketua, ini saya curi kemarin 50 juta, tolong terima untuk masjid kita. Ada yang begitu? Tidak ada. Orang jahiliyah dulu juga begitu. Bahkan lebih dari kita hari ini. Mereka mensyaratkan tak boleh digunakan harta haram untuk bangun Ka'bah. Mereka rupanya tahu Pak Kapolsek. Dia tahu bahwa harta haram itu judi, haram. Tidak boleh harta judi. Berzina, haram. Tidak boleh harta zina. Riba, haram. Tidak boleh dipakai harta riba. Masya Allah. Tahu rupanya ya, tapi tak mau. Nah, itu masalahnya. Tahu tapi tak mau. Akhirnya karena tidak cukup biaya, Ka'bah tak selesai dibangun. Saking sedikitnya harta halal. Ini mengundang rahmat atau laknat? Hah? Mengundang rahmat atau laknat? Laknat Allah. Zina mengundang laknat. Riba mengundang laknat. Judi mengundang laknat Allah SWT. Dulu mereka dengan sedikit saja masalah sepele, tawuran antar kampung, tawuran antar suku, ya, salah ngerdipkan mata ke anak gadis orang, itu perang. Kalau kita sekarang orang ngerdip anak kita, bagus kamu nak, ya dikerdip orang punya. Dulu enggak, orang jahiliyah pantang itu, ya pantang tuh, walaupun mereka sendiri berzina kadang, tapi dengan secara legal formal. Legal, tahu bukti legal formalnya? Yaitu siapa perempuan berzina tinggal pasang bendera di depan rumahnya. Insya Allah aplikasi membersnya cepat selesai. Lebih cepat dari Disduk Pencapil hari ini. Serius ya? Bukti legal formal apalagi? Bila terjadi kehamilan, dipanggil ahli DNA. DNA dulu lebih hebat dari DNA hari ini ya. DNA berapa lama sekarang nunggu Pak? Kirim ke Amerika sampelnya. Tidak pernah coba Pak ya?
Nah, pasti tahu beliau enggak, dia merahasiakan dari kita ini. Dia Pak Polisi enggak tahu. Tahu, DNA kadang nunggu 3 bulan hasilnya. Hasil tesnya, resultnya. Tapi kalau DNA orang Arab dulu, al-qafiyah atau al-qiyafah itu, ditengok langsung, jejak onta, digini kan, ini jejak onta Dasman ini. Tahu. Enggak ke sihir, Pak. Keahlian. Ditengok telapak kaki, bandingkannya. Oh, ini telapak kaki si Anu nih. Berarti anak si Anu. Maka dipanggil seluruh yang ada kartu members yang ikut keanggotaan, kan legal formal, tadi ada anggotanya. Yang resmi dipanggil. Panggil namanya. Fulan. Ini Fulana hamil. Anaknya lahir. Ini kan hasil karya kalian bersama. Makanya dipanggil. Panggil qafiyah. Dilihat oleh ahli tadi, al-qafiyah, ahli jejak itu, tengoknya ini ayahnya siapa yang tunjuk kemana nih? Si Fulan gitu. Ya, ditunjuk. Itu tak boleh ditolak. Ada konsekuensi hukumnya. Langsung dicatatkan ke Disduk Pencapil. Keluar kartu keluarga. Dan KTP seumur hidup. Dia canggih mereka. Nah, yang seperti ini mengundang rahmat atau laknat? Laknat. Tapi orang-orang jahiliyah sudah nyaman dengan itu, Pak. Merasa tatanan seperti itu sudah saling mengerti di antara mereka. Mereka punya darun nadwa untuk menundingkan itu. Padahal fitrah yang sehat, zina, tak ada satupun kita yang rela sebenarnya. Maka ketika ada seorang pemuda datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin berzina, lihat bagaimana rahmatnya Nabi Alaihi Wasallam, sayangnya Nabi tidak mencercanya, Nabi tidak membentaknya, Nabi tidak menyalahkannya, tapi Nabi mencoba menerapinya dan berhasil. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atarda ayyuf ala bi ummik? Kamu suka enggak orang berzina dengan ibumu? Tak ada orang suka. La ya Rasulullah. Baik. Atuhibbu zalika bi ukhtik? Suka enggak orang berzina dengan saudari perempuanmu? Tak ada yang suka. Sebab zina atau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan taubat pun masih terikat dengan kita. Lebih parah dari dosa syirik dan kufur. Orang kafir masuk Islam, orang tidak ungkit-ungkit lagi kekufurannya. Tapi orang berzina, walaupun sudah taubat dan ngaji, dah rajin ke masjid, woi, baru ketahuan nanti pas mau menikah kan, datang si anak laki-lakinya, "Mak, saya nak nikah sama anak si Anu." Apa jawabannya? "Yung, kalau kau nikah dengan berhenti, aku jadi makku." Padahal dia dah bagus, dah rajin belajar agama, taat keluarganya. Tidak, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada orang suka. Dijawab, dengan bibimu? Tidak. Dengan nenekmu? Mana ada jidan nenek. Ya, tidak ada yang suka. Kalau gitu, walan nasu yuhibbuna dzalika bi ummahatihim wa a'mamihim wa khalatihim. Tidak ada orang yang suka. Nah, oleh sebab itu jangan buat yang tidak kita sukai kepada orang yang juga tidak suka. Lalu Nabi SAW mengelus dadanya, lalu mendoakannya, Allahumma tahhir qalbah, Allahumma hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga kemaluannya. Alhamdulillah, sejak itu dia tak pernah membayangkan itu lagi, apalagi melakukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini keadaan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan laknat. Datanglah Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangkan kedamaian luar biasa. Allah sendiri yang melabelinya dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rahmat bagi segenap alam. Makanya bila orang Islam tidak menjadi rahmat, belum jadi pengikut Nabi SAW secara sempurna. Kalau orang Islam menyebabkan orang ketakutan kepadanya tanpa sebab, dia belum menjadi pengikut Nabi SAW. Makanya saya khawatir tadi tuan-tuan takut sama saya. Jangan-jangan saya juga tidak sempurna mengikut Nabi SAW. Ya Pak, masih takut dengan saya Ustaz? Enggak lagi lah, alhamdulillah. Sebab mohon maaf Pak Ketua, saya sering dijumpai oleh orang. Sering jumpai oleh orang, ada yang sambil menangis. Bahkan di antara junior saya mahasiswa. Ada dari berbagai negara kan, bukan dari berbagai daerah. Sebagian entah gimana pula hati mereka isinya apa saya tidak tahu. Yang jelas datang mahasiswa baru hati-hati dengan dasman. Ya, yang tidak yang tidak mau mengenal saya jauh terus. Awak dekati jauh juga. Awak presidennya. Ya, oke, ketua umumnya kan. Subhanallah, menghindar terus. Tapi orang yang Allah inginkan dia mengenali saya dengan jelas dan nyata, dia coba tengok dari jauh dulu. Tengok dari jauh dulu Pak. Manis juga, senyum rupanya. Umur 51 masih kayak 41 katanya. Iya. Enggak sih. Coba tengok di kaca sih. Antum tengok langsung, iyalah tengok dia apa tuh di live streaming tuh 51 macam 4. Kalau antum tak akui, saya tidak datang lagi sini. Tuh ya, kaum muslimin. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dia tengok-tengok. Habis itu dia mulai mau saya ajak makan. Karena memang saya senang ajak orang makan, Pak. Soal bayar, dia yang bayar tidak ada masalah. Iya, soal dia yang bayar saya tidak ada masalah. Akhirnya ajak pergi umroh bersama, pergi haji bersama. Akhirnya dia mengenal saya langsung dari dekat. Ya Pak. Lalu dia mengakui, Ustadz, dulu sebelum saya mengenali Ustadz, saya curiga sama Ustadz. Kenapa curiga? Karena Ustadz digambarkan seperti syaitan. Omah. Kenapa setan Ustadz? Itu pernah nengok setan? Tidak ya? Tidak usah nengok lah. Ngeri. Ngeri nengok setan. Jadi, nah sekarang gimana? Setelah saya amati Ustadz selama 2 tahun. 2 tahun Pak. Ini klop dengan teori yang disampaikan istri saya, baru kenal sama orang tuh 2 tahun dulu. Hebat juga istri saya rupanya sebelah. 2 tahun saya kenali, ternyata yang mengatakan Ustadz syaitan itu dia yang syaitan sebenarnya. Jangan-jangan sebelah tidak boleh. Dia mungkin korban juga seperti antum. Dia juga korban fitnah seperti antum juga. Cuman dia tidak mau melihat secara langsung dan dekat. Jangankan seorang dasman yang penuh dengan dosa dan salah, yang bahasanya sering menyinggung. Ya. Nabi kita alaihissalatu wassalam, bahkan nabi-nabi sebelumnya, selalu difitnah berbahaya. Kadzalika ma atal ladzina min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tak satu pun nabi yang datang sebelum Muhammad kecuali mereka mengatakan sahir atau majnun, tukang sihir dan gila. Alhamdulillah belum sampai disebut gila, belum sebut disebut penyihir, masih ringan-ringan ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, apa namanya, orang-orang tadi, orang-orang jahiliyah
yang tadi penuh dengan hal-hal yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diutus kepada mereka Nabiur Rahmah, yang disebutkan oleh beliau, innama ana rahmatul muhda, saya ini rahmat yang dihadiahkan, yang sangat penyayang pada umatnya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waktu kita karena terbatas, bahasa saya membatas-batas. Jangankan umat Islam, orang-orang di luar Islam lebih nyaman dengan Islam yang didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu mungkin di zaman Nabi, bukan di zaman belakangan. Orang-orang Islam yang mengikut cara Islam dalam menghukum manusia lebih nyaman tinggal di orang yang berkuasanya orang Islam. Contoh, salah satu contoh, di saat Baitul Maqdis di mana tuh? Palestina. Dulu kan direbut oleh Lionheart, panglima pasukan salib. Ketika Baitul Maqdis dijatuhkan, dalam sejarah disebutkan oleh para imam, seperti imam para a'immah, ahli sejarah menyebutkan tidak kurang dari 800.000 melayang di tengah kota, nyawa kaum muslimin. Dan itu dibuktikan dengan syair-syair mereka. Syair-syair orang pasukan salib menggambarkan bagaimana mereka berjaya menaklukkan salah satu pusat Islam dengan berenang darah kuda-kuda mereka di tengah kota. 40 tahun setelah itu, waktu yang tidak lama ya. 40 tahun dengan izin Allah, kemudian dengan jihad yang bersih, Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikannya. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabiur Rahmah, Islam yang menebar kesayangan, kasih sayang ini, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian memerangi siapapun yang tidak memerangi, sekalipun dia bawa senjata. Jangan bunuh orang-orang tua, jangan sentuh kaum wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh pemuka agama, dan seterusnya. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan terhadap umat Islam. Tapi Islam tak pernah dendam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi juga mengatakan itu kepada pasukannya. Jangan kalian ganggu rumah-rumah ibadah. Jangan kalian ganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. Jangan ganggu orang-orang tua. Jangan ganggu kaum wanita. Jangan bunuh anak-anak. Subhanallah. Sehingga Salahuddin masuk ke Baitul Maqdis, hampir tidak ada darah yang tumpah. Yang lebih hebatnya adalah di saat pasukan salib menyerah, Salahuddin memberikan pilihan kepada mereka antara tinggal bersama kami di bawah pemerintahan Islam atau kembali ke negerinya di Romawi, kami antarkan gratis dengan penjagaan ketat pasukan Islam tanpa diganggu. Hampir semuanya, khususnya yang sipil, memilih tetap tinggal di Baitul Maqdis di bawah pemerintah Islam. Mereka sudah saksikan sendiri. Kan mereka juga jadi saksi 40 tahun yang lalu mandi darah di Baitul Maqdis. Sekarang tidak. Karena Nabi kita mencontohkan seperti itu. Tuan-tuan masih ingat ketika paman Nabi Abu Talib meninggal tahun ke-berapa? Antum jawab, saya kasih makan malam. Ayo.
Cukup 10.000 kan? Ada yang berani jawab? Coba-coba aja, mana tahu tepat. Nah, adik-adik, ibu-ibu, saya belikan bawang saya sekilo. Taib, kaum muslimin dan muslimat, tahun 10 Hijriah. Betul? Salah. Kan belum hijrah. Iya, tahun 10 kenabian. Dan wafat juga di tahun yang sama istrinya yang tercinta. Dan ini adalah masa yang paling sulit, yang tak terlupa oleh baginda Sayyidi Rasulullah SAW. Ketika sedang bincang-bincang santai dan romantis dengan ibunda Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, apa panggilannya ya? Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apakah ada hari-hari yang engkau lalui yang lebih pahit dari hari perang Uhud? Ya, kan perang Uhud kan umat Islam dikhianati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di tengah perjalanan sepertiga pasukan ditarik mundur oleh kepala munafik Abdullah bin Ubay. Kemudian setelah terjadi peperangan, menang umat Islam, terjadi lagi pelanggaran oleh yang di atas Jabal Rumat, tukang panah 50 orang. Padahal Nabi sudah tegaskan, jangan tinggalkan posisi kalian menang atau kalah. Jelas? Hah? Ada keraguan kalau di dalam pasukan begitu Pak? Jangan tinggalkan posisi, menang atau kalah. Tidak perlu tafsir lagi kan? Jelas, tegas. Menang atau kalah. Bahkan disebutkan oleh Nabi, sekalipun kalian lihat bangkai-bangkai kami dimakan oleh burung pemakan bangkai. Allah. Ternyata melihat pasukan Quraisy sudah melarikan diri. Ini di putaran pertama. Melarikan diri, sebagian besar tergoda oleh pikiran dan perasaan. Dari 50, 39 orang meninggalkan posisi. Nah, Pak, kalau di polisi gimana itu hukumannya? Hah? Bisa digantung promosinya ya. Kaum muslimin, ini pengkhianatan sebenarnya. Tapi Nabi SAW tidak mengungkit-ungkit masalah ini. Karena rahmatan lil alam. Ma'asyarul kiram. Tapi Allah sendiri yang tegur. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ternyata di antara kalian masih ada yang cinta dunia dan ada yang cinta akhirat. Kan yang mendorong mereka berpikir meninggalkan tempat, kan sudah selesai perang. Ditambah kekhawatiran nanti tidak dapat bagian ghanimah. Nabi tidak dapat bagian. Kan dunia itu. Padahal Nabi sudah ingatkan bahwa ghanimah ini halal bagi umat kita. Tidak halal bagi umat sebelumnya. Tapi risau, Pak. Ya, Cinan bahasa Bangkinangnya, Cinan nengok tuh. Nampak tumpukan misalnya entah apa kan, barang-barang yang mahal tuh, ingin pula dia yang megang. Minimal megang. Ibarat ngangkat piala gitu. Akhirnya mereka tinggalkan. 39 orang turun. Karena melanggar satu sunnah Nabi SAW di tempat itu, maka Allah berikan ujian berat sampai-sampai paman Nabi yang paling dekat, pamannya sepersusuan dengannya, yang senantiasa mendampinginya, yang memikirkan keselamatan Nabi lebih daripada memikirkan keselamatannya, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Syahid pula Mus'ab bin Umair, duta pertama Islam ke Madinah. Coba bayangkan, ya, kalau istilah sekarang, proyek dakwah pertama di Madinah, Mus'ab lah yang merintisnya. Masya Allah. Setelah Nabi SAW buat kesepakatan dengan orang-orang Ansar. Ma'asyarul kiram, wafat di masa itu. Allahu Akbar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nabi SAW bercerita,
ada yang lebih menyakitkan lagi. Kalau tidak terlupa lukanya, berarti ada yang lebih dahsyat dari kisah perang Uhud itu. Apa itu ya Rasulullah? Di saat istri yang senantiasa membela dakwahnya meninggal. Dulu di saat istrinya masih hidup, kan hampir atau rata-rata saudagar-saudagar Mekah itu anak buah Khadijah dulu, Bang. Atau minimal mitra dagangnya dulu. Pernah minjam, pernah berpartner dan sebagainya. Segan lah kan? Walaupun tak sepaham sekarang, tapi masih ada rasa segan. Kemudian Abu Talib radhiyallahu taala anhu, astagfirullahaladzim. Abu Talib, tidak boleh radhiyallahu anhu ya. Nah, Abu Talib, ya, paman yang menyayanginya lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Abu Talib lebih sayang ke Nabi Muhammad daripada sayang ke Ali, Ja'far dan seterusnya. Yang senantiasa berada di garda depan menjadi pembendung serangan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Meninggal pula di tahun yang sama. Melihat itu orang-orang Quraisy semakin, kalau bahasa kaminya masuk ayam dia, semakin sembarangan kepada Nabi SAW. Sehingga ruang gerak dakwah Nabi yang menyebarkan rahmat itu di Makkah sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Orang-orang yang diharap membela beliau, Bilal, Khabbab, mereka disiksa. Gimana mengharap pembelaannya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Nabi berpikir waktu itu, mudah-mudahan di Taif, karena beliau kan dulu disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan orang dulu rata-rata menyusukan anaknya ke pedalaman. Sehingga beliau berpikir di sana Hawazin itu anak baik, di sana ada saudara sepersusuan, paman sepersusuan, mungkin juga nenek sepersusuannya. Mana tahu? Ya, mana tahu, karena persusuan itu sama dengan satu nasab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di saat itu Nabi SAW datang ke mereka, ke pemuka-pemukanya. Justru yang didapatkan jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Jauh panggang dari api. Kalau kamu betul-betul Nabi, coba bayangkan. Kalau kamu betul-betul Nabi, saya juga tidak punya hubungan apa dengan itu. Saya tidak akan menjawab kamu. Andainya kamu bukan Nabi, kamu lebih hina dari kami. Nabi dihinakan. Bahkan mereka ketika Nabi SAW mengajukan permohonan, andai kalian tidak mau menerima dakwah saya, tolong jangan bocorkan rahasia ini ke orang Quraisy, nanti tambah menjadi-jadi dia. Mendengar itu justru mereka semakin semangat untuk menghasut Quraisy. La ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi dilempari dengan batu oleh orang-orang jahil, anak-anak, sampai berdarah-darah Nabi SAW. Bi abi wa ummi. La ilaha illallah. Nabi kita alaihissalam sampai beliau berjalan tidak tahu lagi arah nak kemana dia berjalan. Sampai gitu, sampai di suatu tempat beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Dan dalam sirah disebutkan Nabi berdoa, Allahumma inni ashku da'fa quwwati ilaika wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku. Sedikitnya apa yang bisa aku lakukan. Tetapi kalau engkau tidak murka, aku tidak peduli. Akhirnya datang malaikat Jibril. Dia katakan, Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Taif kepadamu. Ini malaikat gunung. Ini bukan pemegang kunci gunung, wah. Yang malaikat yang mengatur gunung. Sekarang tolong perintahkan Muhammad. Saya siap menghukum mereka.
di antara usulan yang disampaikan oleh malaikat gunung, saya pertautkan kedua gunung besar di Makkah itu, Jabal Abi Qubais yang di dekat Masjidil Haram, saya pertautkan sehingga tamatlah riwayat Quraisy, tinggal sejarah. Subhanallah. Awak sedang sakit hati, merasai oleh perangai mereka, bahkan setelah pulang ini akan lebih lagi dihadapi. Karena orang Taif sudah akan menghasut orang-orang ini. Tapi apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak. Innilah arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah. Saya berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira gimana Tis ya? Hah? Awak sedang dihinakan orang, tiba-tiba datang jagoan kampung tuh. Siapa yang tadi yang mengganggu Ustaz? Bawa sini. Ya, Pak. Nah, ini kadang-kadang di antara jagoan itu ada juga bela kita rupanya. Di tempat saya di sana ada juga rupanya Pak, diam-diam dia melindungi saya rupanya. Saya tidak bayar apa-apa, tidak tahu saya. Dikasih tahu sama yang lain. Oh, ternyata Ustaz kita itu katanya. Alhamdulillah lah. Nah, tidak ada masalah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi katakan tidak. Nabi itu bukan pendendam. Dan kisah ini masyhur sekali. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka agama ini adalah agama yang dinikmati oleh semua al-alamin. Semesta alam menikmati. Bahkan hewan sekalipun. Pernah Nabi di Madinah lewat suatu perkebunan, datang onta kepadanya menangis dia. Nangis onta. Awak tidak paham kan? Nabi yang paham kan? Iya, dilus oleh Nabi kepalanya, lalu dipanggil oleh Nabi, siapa pemilik onta ini? Coba. Kalau onta tidak mau ngadu sama kita Pak, paling-paling tambah hukumannya. Ini enggak. Onta ngadu ke Nabi alaihissalam. Lalu Nabi panggil, siapa pemilik onta ini? Dia mengadukan, dikasih makan sedikit, kerja banyak. Kalau kita kan makan banyak, kerja dikit. Ya, sehingga berlaku pepatah di Ocu di sana, ya makan nomor 1, naik Honda nak loju-loju. Suruh kerja nanci dulu. Tahu ya, paham ya? Banyak orang Ocu nampak di sini. Ya. Jadi kalau nak makan nampak nomor urut nomor 1. Kalau naik motor nak laju-laju. Tahu laju? Kencang-kencang. Tapi pas duri suruh kerja, tunggu dulu. Itulah. Tapi kaum muslimin muslimat, jadi onta ini ngadu ke Nabi alaihissalam. Nabi rahmat. Bahkan dalam menyembelih pun diajarkan adab supaya tidak menyiksa dan tidak menakut-nakuti. Andainya menakut-nakuti hewan saja diharamkan dalam Islam, bagaimana dengan menakut-nakuti umat manusia? Subhanallah, Islam itu indah sekali. Ya, orang kafir saja merasa nikmat di dalamnya. Makanya kadang-kadang kita salah paham, orang kafir itu mesti halal darahnya. Halal darah bukan harus diminum semua. Jelas? Antum kan minuman apa namanya? Minuman yang halal, coba sebut. Yang antum tidak suka. Suka semua sih. Subhanallah. Ya. Nah, misalnya kopi misalnya. Antum termasuk jenis yang sangat sensitif minum kopi. Antum minum juga? Enggak lah. 3 hari tidak bisa tidur karena minum kopi. Mau minum lagi? Ada teman saya Pak. Kami pergi ke Riyadh 6 orang kami satu mobil. Di antara yang 6 satu-satunya bisa nyetir saya. Awak yang paling senior, awak yang jadi sopir. Iya. Awak biasa kita. Tidak ada masalah itu. Senior junior bagi saya di dalam masalah ini tidak ada. Dalam perkhidmatan. Jadi saya nyetir sendiri. Cuman tolong jangan semuanya tidur, harus ada yang bangun. Gimana cara Ustaz? Saya belikan minuman energi itu Pak. Di sana Bison namanya, ada gambar kudanya. Tenaganya seperti kuda barangkali habis minum. Nah, diminumnya
saya yang nyetir ngantuk juga. Dia 2 hari 2 malam tidak bisa tidur. Ustaz, besok saya jangan dikasih ini, saya tidak akan minum lagi gitu. Halal, halal, tapi jangan diminum. Karena tidak pas. Demikian juga ketika para ulama nyebut orang kafir itu halal darah, bukan maksudnya harus antum bunuh saja, tidak. Ada aturannya. Makanya dalam Islam orang kafir itu dibagi 4. Catat tuh. Jangan dengar aja, nanti lupa antum. Dibagi 4. 1, kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang ikut aturan kaum muslimin. Ini namanya zimmi. Siapa yang mengganggu zimmi tidak membangun surga. Yang kedua namanya musta'man. Orang yang dapat suaka, perlindungan aman. Bukan hanya oleh negara, oleh rakyat sipil sekalipun, orang dusun kalau dia jamin, pemerintah tak boleh ganggu, apalagi individunya. Ada aturan yang lebih daripadanya. Kalau kita kan harus izin pemerintah, Pak ya. Kita pribadi kan tak boleh kan? Nah itulah hebat Islam daripada pemerintah kita nampaknya. Islam memberikan hak untuk memberikan jaminan sampai ke rakyat, personal rakyatnya. Padahal dia orang kafir. Yang ketiga adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, baik perjanjian politik, perjanjian damai, perjanjian ekonomi, perjanjian sosial, perjanjian pendidikan, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahad lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kita, maka tak mencium bau surga, dan bau surga itu terbaun dari jarak 70 tahun perjalanan. Tak percaya, matilah dulu, tengok surga itu nanti. Nah, ini masalahnya iman lagi, Pak. Ya, kalau nak punya bukti fisik, saya tidak punya bukti fisik. Yang punya saya hanya qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu bukti fisik, kunjunganlah ke akhirat. Tapi tidak balik lagi. Oleh sebab itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat baru namanya kafir harbi, yaitu yang memerangi kita. Ya kalau perang tidak mungkin tidak membunuh, Bang. Kalau tidak kita membunuh, dia membunuh kita. Itu hukum manapun. Hukum manapun. Kalau sudah perang, tidak boleh kita bunuh aja lah saya, katanya saya tidak boleh bunuh, tidak bisa. Di hukum manapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Islam ini bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi seluruh alam. Seperti yang Nabi katakan. Oleh itu, kenapa? Karena Allah rahmatnya lebih cepat daripada marahnya. Kemudian Nabi kita Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Agama kita Dinur Rahmah. Coba lihat, jangankan baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila salat jadi imam. Nah, gimana kata Nabi? Pertimbangkan jamaah. Kalau jamaahnya ingin 2 juz 1 rakaat, bikin 2 juz. Di sini berapa juz, Pak? Al-Kautsar aja baca. Nah, ini enggak, jemaahnya baru maunya inna a'tainakal kautsar. Panjang dikit, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Belum mereka merasakan indahnya panjang-panjang, dibaca Al-A'raf 1 rakaat. Tobat saya datang ke Masjid Darul Huda itu katanya. Imam awak kaum muslimin dan muslimat, salah pernah dia terbaca, Nabi pernah sholat maghrib rakaat pertama baca surah Al-A'raf sampai tamat. Nah, dicobanya di Nurul Huda. Yang imam aja lari dia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi sampai di situ Nabi perhatikan. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, coba lihat, sedang sholat, bagaimana rahmatnya Nabi kepada umat.
didengarnya tangisan seorang bayi. Biasanya kalau yang menangis anak bayi, siapa yang terini hatinya? Ibu, bapak biarin aja. Mati nanti ganti lagi. Bapak begitu pikirannya, praktis saja biasanya. Skeptis kadang-kadang. Kan ada ibunya, ada ibunya. Akhirnya Nabi ingin panjang sholatnya, beliau pangkas. Makanya saya sekarang karena sudah lihat jam sudah jauh, ingin panjang sebenarnya, insya Allah saya ringkas. Iya gitu, supaya rahmat jadinya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Dan ketika Nabi SAW sedang sholat jadi imam, didengarnya suara sendal di luar. Coba bayangkan. Apa salahnya Nabi ruku saja? Enggak. Nabi sedang ruku ini, Nabi sedang ruku, didengarnya suara sendal di luar. Kira-kira orang yang masuk ingin tidak dapat satu rakaat itu? Maka dia panjangkan sedikit rukuknya supaya orang ini dapat satu rakaat. Karena man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, dia dapat satu rakaat. Dia nanti. Kalau kata imam pas dengar orang ramai di luar tanpa cepat dia itidalnya. Rasain ngapain lambat-lambat ini. Jadi berarti tidak ngikut sunnah Nabi lagi nih Bang. Makanya kaum muslimin dan muslim mengikuti sunnah Nabi itu karena dia wahyu dari ilahi pasti menyenangkan dan menenteramkan. Segala yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang tertutup jadi terbuka. Kesempatan pahala yang sedikit jadi terbuka lebar. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dulu, ini maaf, dulu kita nggak tahu kadang-kadang ya bahwasanya apa yang nggak tahu dulu. Coba sebutkan. Misalnya. Banyak yang tidak tahu. Oke, contohnya segi banyak apa ya? Contoh kecil aja misalnya, dulu kita tidak tahu bahwasanya memberi perbukaan ke orang puasa sama dengan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya kita dulu lebih sering buka di rumah masing-masing. Nah, sekarang udah tahu bahwasanya semakin banyak orang kita beri perbukaan, semakin akhirnya pengurus masjid pun berlomba-lomba menyiapkan perbukaan, apalagi bagi yang musafir. Allah, tambah peluang masuk surga, tambah. Dulu kita tidak tahu mungkin bahwa membelanjai janda itu seperti berjihad fisabilillah. Sekarang udah tahu. Nah, sibuk melobi istri pertama. Kan peluang masuk surga. Bagi suami terbuka, bagi istri pun terbuka. Karena meluarkan izin itu pahalanya luar biasa. Nah, kalau tidak dapat izin, kasih belanja aja boleh. Kan tidak mesti diakad Pak kan. Kirim sama istri, tuh teman kamu kasih. Lama-lama nanti daripada kasih duit aja lebih baik. Nah gitu kan. Pandai-pandai lah. Terbuka pula peluang masuk surga. Makanya ilmu itu semakin memudahkan, bukan menyulitkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat di sini sekaranglah saatnya kita belajar memang kalau bisa baca buku sampai selesai. Sebab kami dulu di pondok kami ya, mungkin di bawah kami juga kayak gitu. Yang di atas mungkin juga. Tapi saya sudah tanya teman-teman rata-rata dari seluruh Indonesia, rata-rata tidak ada kitab yang tamat di pondok itu. Rata-rata tidak ada yang tamat. Kalau tidak saya uji sekarang. Kalau tuntut tidak ngaku. Ada yang tamat pondok, tunjuk tangan. Saya nak tes sekarang. Tidak ada. Hampir tidak ada. Dari segala pesantren yang paling terkenal sampai pesantren yang tidak dikenal. Iya Pak. Bapak udah di pondok enggak? Enggak, kasihan. Hah? Pada kata. Saya pondok, alhamdulillah.
Kelas 2, kelas 1, 2 itu fikih wadih, itu memang tamat, tapi kan tidak berdalil dia kan, teringkasa. Masuk kelas 3, kelas 4, kifayatul akhyar. Ambil kitabut tahara, kitabus salah. Ya. Kadang ambil sedikit kitabuz zakat. Lalu naik kelas 3, 4 ini 5, 6 ambil i'anatut talibin. Ningkat kitabnya, tapi balik lagi kitabut tahara, kitabus salah. Ya. Kelas 7 ambil bidayatul mujtahid, fikih muqaran, itu fikih komparasi, perbandingan mazhab. Balik lagi ke kitabut tahara, kitabus salah. Ini yang dipelajari dengan guru maksud saya. Tapi kalau yang baca sendiri mungkin banyak sampai tamat. Tapi kebanyakan juga saya tanya tidak ada yang tamat. Nah, ini perlu perbaikan metodologi pembelajaran kita. Kalau udah masuk ke universitas, nah itu lebih lagi tuh. Dosen ingin senang saja, suruh bikin makalah. Kalau bikin makalah, dosen perlu bersiap lagi? Kayaknya enggak perlu ya. Tinggal dia baca makalahnya cepat, nanti bikin apa? Enggak bisa mengkritik, bikin pertanyaan. Yang paling mudah itu kan menanyakan. Ya, yang paling mudah itu mengkritik. Akhirnya ilmu tidak bertambah. Oleh sebab itu, makanya keberadaan Masjid Nurul Huda di sini untuk mengaji, menghadirkan para guru yang kompeten. Ya, mengaji memang kalau bisa biar buku kecil, ambil misalnya kitab Tauhid misalnya atau kitab Arba'in Nawawi. Tapi memang dari awal sampai akhir selesai. Tapi ahlinya yang bukan. Ya, karena mohon maaf sebagian karena terdesak, ya, sarjana hukum mengajar mustalah hadis. Nah, ini ada nih. Sarjana hukum mengajar mustalah hadis. Karena dulu di SD itu tidak hadir guru agama, digantikan oleh guru matematik. Masih ingat Pak kan? Iya kan? Tapi pas guru matematik tidak ada, guru agama tidak boleh gantikan. Makanya matematik kita lebih hebat dari dari agama kita. Makanya akhirnya kita stunting. Tahu stunting? Kurang gizi agama. Kalau kurang gizi apa hasilnya? Tak ada selera makan loh Pak. Tak ada selera makan, kurang gizi, kurus kering di bidang agama. Oleh sebab itu dipaksa makan pun nanti nangis dia. Dipaksa makan, nangis. Lebih parahnya kalau sudah banyak penyakit bawaan gara-gara kurang gizi itu. Maka wajar. Di mana-mana kajian kalau baru dimulai, seperti dimulai Nabi SAW, awalnya dimulai dibantah, dimusuhi, dipersekusi. Nabi kan sering dipersekusi, bahasa aja yang beda. Nabi dihasut melalui media, dari dulu sudah ada. Kalau saya anak panjang cerita banyak nih Pak. Jadi intinya apa? Maka mengaji itu penting. Ya, ambil guru, kalau perlu memang anak kita di sini. Ya, disuruh untuk menuntut ilmu, bukan untuk ngaji lemu. Tidak tahu bedanya. Oh, kami di Bangkinang ada lemu, ada ilmu. Kalau lemu tuh jadi orang kebal dia. Tapi kalau ilmu itu orang beramal. Yang menghasilkan amal. Dapat satu ilmu diamalkan satu, dapat dua diamalkan dua, dapat tiga, kemudian bersemangat mendakwahkan. Karena memberikan ilmu itu buat ilmu kita bertambah. Mengajarkan ilmu itu membuat pahala kita bertambah. Menunjukkan kebaikan sama dengan melakukannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau kita tadi sudah katakan terlambat mengaji sama dengan terlambat makan. Bisa kena dipaksakan makan, muntah. Tak makan, sakit. Nah, jadi makanya terapinya jangan tinggalkan makan, terapi makan sikit-sikit. Akhirnya makan sikit-sikit. Sehingga Nabi kita alaihissalatu wassalam dulu dakwanya juga berangsur-angsur sampai 23 tahun. Tapi beliau sabar, menyebar rahmat, menyebar kasih sayang, siapapun yang berbuat jahat kepadanya, beliau balas dengan kebaikan. Tidak pernah mendendam.
Akhirnya ketika beliau di Fathu Makkah, kembali ke Makkah, ya orang-orang Makkah risau kan, tapi ada harapan. Ini yang dihadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sudah saksikan juga bagaimana Nabi memaafkan banyak orang yang dulu memusuhi beliau. Umar kan dulu memusuhinya, masuk, tidak diungkit-ungkit lagi pemusuhan itu, ya tak? Abu Sufyan dulu juga musuh Nabi alaihissalam. Setelah masuk Islam, hilang semuanya. Ini rahmat Allah SWT. Orang yang masuk Islam seperti tak ada dosa sama sekali. Orang yang taubat dari dosa seperti tidak berdosa sama sekali. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya untuk mengaji, dan apalagi mengaji apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang seperti yang saya katakan tadi, kalau lama tak ngaji, kita bisa kekurangan gizi. Lama tak ngaji, kita kena penyakit mak kaji. Ya, sehingga sering kadang-kadang mendengar pertama kali muntah. Mohon maaf Pak, saya pakai jubah ini. Ini mohon maaf Pak Haji ya. Saya sengaja pakai jubah ini. Pertama saya baca di artikel dulu, naruh dompet di saku belakang bisa menyebabkan apa namanya? Saraf terjepit. Saraf terjepit. Apalagi celana sempit. Oh iya. Nah, tolong dibetulkan kalau salah saya. Nah, ini kan alhamdulillah, terima kasih. Ada dokter di sini. Kalau salah perbaiki langsung. Alhamdulillah betul. Dah, alhamdulillah. Tapi jangan karena segan. Yang kedua, jubah ini sakunya besar. Jadi kalau ada lebih-lebih makanan bisa masuk. Lapang. Padahal awal saya pakai, subhanallah 2 tahun lebih saya di Madinah belum bisa pakai jubah. Apa pasal? Masih kayak anak gadis rasanya badan tuh. Iya, tinggal di pondok dulu model baju perempuan kan mirip-mirip gini juga di pondok tuh kan. Bedanya mereka pakai jilbab. Apalagi di antara yang pakai pula ada pula yang face-nya ke gadis-gadisan. Iya, orang-orang Eropa, orang-orang Rusia, mereka kan putih-putih kan. Cantik-cantik, apa namanya, face-nya ya kadang-kadang cantik. Allah Ustaz. Akhirnya saya minder pakai pokoknya enggak lah kata orang Jawa kan. Enggak bisa saya pakai. Tapi setelah dipakai manfaatnya luar biasa, lapang berangin-angin. Serbaguna, main bola pun bisa pakai jubah, Pak. Iya, kalau sempat jadi kiper kita pakai jubah aja tangkis. Jadi alhamdulillah akhirnya efektif juga. Sehingga apalagi sekarang dengan postur yang sudah begini ini, kalau habis makan kan agak bahaya buka ikat pinggang, ini enggak. Celana karet pula kan. Sehingga isi perut sesuai dengan ketegangan karet. Allah musta'an. Mohon maaf ya, saya cerita jadinya. Jadi baperan juga saya jadi. Terima kasih dan maaf ya. Jadi sudah terbayang bahwa Nabi membawa agama yang bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dunia ini, baik yang beriman kepadanya, sehingga azab tidak turun secara menyeluruh kepada orang kafir, karena Nabi ada, dia rahmat. Kemudian Nabi membawa suatu senjata penghalang doa, penghalang azab itu, yaitu istighfar. Selama masih ada di antara kita yang beristighfar, maka azab itu tidak akan datang secara menyeluruh. Yang ketiga, selama kita masih ada yang menjalankan agama ini, maka Allah berikan yang bersalah itu kepada orang yang soleh-soleh ini. Walaupun kadang-kadang kan kita uji sebagai ujian untuk peringatan bagi kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, adalah salah besar bila orang menyatakan kembali kepada Nabi SAW, menyebabkan kita semakin keras, semakin ekstrim, semakin tidak rahmat, tidak menyayangi umat. Kalau ada yang seperti itu setelah ngaji tambah durhaka pada orang tua, salah kaji. Ya, ada orang setelah ngaji sama durhaka sama guru, salah kaji. Orang yang keras kepada kaum muslimin setelah ngaji, salah kaji. Mungkin satu diambilnya, yang lain ditinggalkan. Karena yang dibawa Nabi itu bukan hanya akidah, yang dibawa Nabi bukan hanya hukum fikih, yang dibawa Nabi bukan hanya hukum muamalah, tapi yang terpenting adalah al-akhlaq, yang merupakan implementasi dari ibadah yang kita lakukan. Taat pada aturan syariat yang telah digariskan. Makanya kita lihat
Orang-orang kaya dulu hidup bersama orang miskin. Orang-orang kuat dulu bisa dimintai tolong oleh orang-orang lemah. Bukan semakin kuat memakan yang lemah, semakin kaya menguras kekayaan orang miskin. Padahal mereka dulu jahiliyah seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dikembangkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tersinggung. Ya kalaupun ada, berarti memang beda. Ya membeda. Alhamdulillah. Oleh sebab itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus, kepada semua yang hadir, khususnya para alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat yang memberikan dukungan ini. Semoga kalau itu baik, mudah-mudahan semakin bertambah pahala saya. Ya, kalau seandainya ada yang salah, maklumlah saya masih manusia. Kelemahan itu datang mungkin dari syaitan atau kekeliruan saya. Maka yang kesalahan kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari, tuan dan puan, mohon dimaklumi dan diberikan pengertian. Kalau perlu diberikan masukan seperti tadi kan. Kalau ada yang salah kasih tahu aja Pak Dokter ya. Insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya tidak ada pertanyaan nih Pak. Besok pagi aja. Besok aja subuh. Satu aja. Subhanallah. Memang kalau ketua yang memerintah terpaksa sami'na wa ata'na. Silakan. Terima kasih Pak. Yang pertama kami salah duga Pak. Salah duga. Jadi awal dari apa yang saya sampaikan tadi itu kan semuanya salah duga Pak. Jadi sebelum Bapak datang, saya selaku ketua itu memang banyak yang nelpon, saya sampaikan sama Pak Dokter. Jadi mereka menganggap kajian malam ini dia akan begini, ya kan? Kemudian Pak Ketua, nanti malam kita diskusi lah sedikit. Saya bilang saya nggak bisa kalau malam saya mau tidur malam tadi. Terus telepon lagi, saya bilang ini, Pak Dasman itu dokter. Nah, ini hal yang nggak mungkin lah, tingkat intelektualnya jauh dari kita. Tidak akan mungkin akan terjadi perpecahan, salah persepsi dan segala macam. Makanya tadi saya awali kami masyarakat Kecamatan Panap khususnya Batu Hilir ini tingkat pendidikannya rendah, Bapak jangan samakan dengan di Pekanbaru gitu. Itu dasarnya, Pak. Rupanya Bapak ketemu sama orang Peranam di Jordan, ya. Di Madinah ya. Jadi pertama kami mohon maaf karena memang salah duga tadi. Rupanya Bapak emang super, Pak. Jadi artinya kami 2 jam Bapak berceramah itu tidak terasa, Pak. Tidak terasa. Artinya kami tidak ingin hanya sekali Bapak ke sini. Ya kan, kami tidak ingin Bapak. Dan kami akan sampaikan kepada orang Peranap, Pak Dasman memang hebat. Makasih, Pak. Jadi seperti yang saya duga, Pak. Seperti yang saya duga ketika ketemu dengan Pak Abdurrahman dulu, kesan saya luar biasa. Beliau walaupun pejabat tinggi, walaupun saya sebenarnya lebih tinggi waktu itu, presiden kan. Beliau dubes mah. Tapi tawaduknya Masya Allah. Padahal beliau bukan orang agama kan, tapi orang ekonomi Masya Allah. Dia mewakili dubes untuk di konsuler bidang ekonomi. Jadi sebenarnya nomor beliau ada sama saya dulu, tapi udah hilang pula sekarang. Nah, tapi alhamdulillah dapat ketemu. Kalau bisa ada kasih nomor lagi, insya Allah saya kontak beliau bahwa saya sudah tunaikan keinginan saya datang ke sini. Alhamdulillah. Dan orang-orang seperti beliau kan banyak. Cuman sayang tadi, tuan-tuan tak ikat di sini. Paham kan? Diikat di luar sama orang, akhirnya tak balik. Baiklah, terima kasih kalau memang Bapak mengatakan seperti itu. Nah. Oh, ibu-ibu tak bisa ditolak. Nah. Iya, agar permintaan kita nanti tidak ditolak. Baik.
Masya Allah, 1 halaman lebih. Subhanallah. Tulisannya Masya Allah. Ya mirip-mirip tulisan saya lah dikit. Saya dulu tukang isi rapor memang di pondok. Tapi tidak secantik ini tulisan saya. Tapi rapi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 85. Barang siapa mencari agama Islam maka barang siapa mencari agama selain Islam barangkali maksudnya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sementara dalam surat Al-Ma'idah ayat 9, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang yang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berbuat kebaikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Bagaimana caranya kita memahami 2 ayat yang seolah-olah bertolak belakang ini? Ayat tidak bertolak belakang. Ya, ayat ini tidak bertolak belakang. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, dan di akhirat jadi orang rugi. Al-khasir dalam bahasa Al-Quran selalu orang-orang yang kafir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa agama para nabi itu semuanya Islam. Agama semua nabi itu aslinya Islam. Musa mengatakan, apa kata Musa? Wa qul shahadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami orang Islam. Nabi Nuh Islam, Nabi Ibrahim Islam. Semuanya nabi itu Islam. Lalu kenapa ada nama agama Yahudi atau Nasrani? Yang menamakan itu mereka sendiri. Mereka menamakan agama mereka agama Yahudi dan agama Nasrani. Yahudi nisbat kepada Yahuda, salah satu dari anak Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang dikenal juga dengan Israel. Nabi Yakub dikenal dengan Israel. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi semua nabi itu muslim. Semua nabi itu muslim. Nabi Ibrahim muslim. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, ayat yang kedua mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, yaitu orang yang dulu tidak punya agama di masa jahiliyah dulu, Sabi'in. Maka man amana minhum, siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Baik yang mukmin, baik yang Yahudi maupun Nasrani maupun Sabi'in, siapa yang beriman dan beramal soleh, tak perlu khawatir, tak perlu risau. Berarti syaratnya apa? Beriman. Beriman kepada siapa? Allah dan Rasul. Makanya kenapa Yahudi tidak muslim, tidak beriman? Karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Dalam Al-Qur'an Allah katakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepada mereka berapa orang rasul? Saya ulang kembali. Rasul pertama di dunia siapa? Nuh alaihissalam. Ada rasul sebelumnya? Tidak. Berarti kaumnya Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepada mereka baru satu orang. Berarti
mendustakan satu orang sama mendustakan semua rasul. Jelas? Nah, kemudian kadzabat adunil mursalin, kaum Ad mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepada mereka berapa orang? Satu, Nabi Hud alaihissalam. Nah, sekarang kaum-kaum Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka beriman pada Nabi Musa, beriman pada Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tak aman, mereka dikhawatirkan, perlu takut. Tapi kalau mereka beriman pada Nabi Muhammad, mereka aman. Itu maksud ayat yang kedua. Jadi antara ayat pertama dengan ayat kedua tidak bertentangan. Kenapa datang pertentangan? Karena di terjemahan seolah-olah man di situ adalah huruf atau isim mausul yang merupakan sifat. Padahal dia bukan isim mausul bagi yang belajar nahwu nih ya. Ya. Dia adalah man syartiyah, man syarat. Artinya syaratnya siapa yang beriman dan beramal soleh, maka jawabnya tidak perlu takut, tak perlu khawatir. Berarti siapa yang syaratnya terpenuhi, tak perlu takut. Jadi dia bukan sifat daripada innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum. Jadi man di sini apa buktinya dia bukan man mausul? Sebab jawabnya pakai fa. Fa jawab. Kalau dia mausul tak pakai fa. Biar tahu nanti belajar nahwu pula. Minta jadwal nahwu sama ketua nanti. Jadi masjidnya harus hidup, pelajaran nahwu ada, pelajaran sharaf ada, pelajaran bahasa Arab ada, tahsin Quran ada. Insya Allah PT semakin banyak di sini. PT. Tahu PT? Tahu PT, Pak? Alhamdulillah. Dulu cerita lagi gara-gara bertanya, itu masalahnya. Dulu beberapa masjid yang dulu tidak ada pengajiannya, Pak. Yang tidak ada kajian kecuali hanya cerita-cerita mahal tadi. Tidak ada kajian rutinnya. Itu payah cari pembiayaan operasional. Padahal kegiatannya tidak banyak sekali sebulan. Tapi Masya Allah setelah mereka kajian sepanjang pekan kadang. Justru tidak kesulitan cari biaya. Rasanya di mana? Karena dakwah Nabi membentuk orang seperti Abu Bakar. Ya, kalau memberi tak takut miskin. Kalau orang jahiliyah memberi pasti ingin sesuatu. Minimal dapat pujian. Mana yang lebih hebat berinfak? Orang yang ingin pujian atau orang yang lillahi ta'ala? Makanya ngaji ini membuat kita selalu dekat dengan Allah, ikhlas. Dan dekat dengan Nabi SAW sehingga kita menegakkan sunnah Nabi SAW. Sehingga dengan demikian uang itu cepat mengalirnya. Dan ketika kita memberi karena Allah, Allah janji ganti. Ya kayak gitu ganti katanya. Tidak di sini, di sana. Tapi biasanya Allah berikan ganti yang banyak. Makanya alhamdulillah berapa banyak orang yang sudah ngaji, ya maksudnya ngaji, maksudnya rutin tadi ya, dan menerapkan ilmu itu bukan hanya sekedar menyenangkan, tapi memang betul-betul mengenyangkan. Jadi bukan hanya sekedar mengenyangkan. Kita makan junk food kan menyenangkan, tapi tidak bergizi. Ini marah apa dokter? Jadi tapi yang bergizi, maka sehat tubuh, sehat jasmani, sehat rohani, duit itu sangat mudah keluar. Infak itu sangat mudah didapat. Insyaallah ta'ala. Kan selalu masalahnya tidak ada uang. Saya dulu mohon maaf, boleh saya nyebut saya tidak apa-apa ya. Semoga bukan riak ya. Tapi Allah musta'an. Ada di sebuah masjid di kampus dulu, lama tak ada dibuat kajian. Saya usulkan, Pak. Saya usulkan ke ketua hariannya, Ustadz, ini bagusnya kita buat kajian kultum lah, kuliah terserah antum. Ya, kuliah terserah antum. Kita kuliah, ya bergantian lah dosen-dosen ini atau guru-guru kita, ustaz-ustaz ini. Jawaban Pak Ketua waktu itu, ndak ada anggaran Ustadz. Oh, ndak ada anggaran. Saya bilang, ndak usah pakai anggaran. Ndak ada yang mau. Oh, kalau ada yang mau saya daftar. Saya hari Rabu setiap selepas zuhur. Tapi kalau ada anggaran jangan lupakan saya. Nah, ya serius ini kan, serius.
Kan tidak mungkin lah Pak ya, orang dapat anggaran kita tidak dapat kan. Tapi tanpa anggaran saya siap. Tapi kalau ada tolong jangan lewatkan nama saya. Sedih lah Pak. Nah. Akhirnya alhamdulillah Pak, saya mulai ternyata banyak yang mau. Entah karena mereka nggak tahu tak ada anggaran, saya tidak tahu, itu urusan lain ya. Yang jelas banyak yang daftar. Alhamdulillah. Akhirnya seluruh hari itu terisi. Hari dinas. Terisi semuanya. Karena banyak yang mau, akhirnya di rolling. Kecuali jadwal saya. Jadwal saya tetap. Tak ada yang berani ganggu. Pasalnya yang pertama. Iya. Dan tanpa anggaran. Alhamdulillah cukup lama juga tanpa anggaran. Mungkin ada setahun lah. Habis itu ada anggaran, habis itu hilang lagi. Ya anggaran tidak banyak tuh Pak. 1.000. Allah musta'an. Jadi ala kulli hal, jadi ngaji itu Pak, alhamdulillah penting. Sekalipun kan orang-orang hebat semua tuh. Bapak tadi terlalu tinggi-tinggi, ngelambung-lambung kami jatuh, kami terbayak nanti. Nah, biasa-biasa saja Pak, alhamdulillah. Ya semoga tidak ada rasa lebih. Karena merasa lebih itu sebenarnya kekurangan. Justru merasa kurang itulah kelebihan. Ya, alhamdulillah Bapak ketemu saya dimanapun sapalah. Ajak makan, ajaklah. Iya rumusnya Bapak bayar tak masalah. Nah. Iya saya pun bayar tidak ada masalah. Ya, walaupun diutamakan Bapak tentunya. Enggak. Pokoknya artinya kita beginilah. Karena itu yang diajarkan Nabi SAW. Nabi itu kalau berjalan seolah-olah tidak ketahui mana yang Nabi. Iya begitu dia. Berjalan dengan sahabatnya tidak diketahui mana yang Nabi. Datang utusan dari mana? Cari-cari mana Muhammad gitu. Subhanallah, pada Nabi di depannya. Dan kita sebab dia lebih gaya dari saya, itu masalah. Itulah. Ada teman saya profesor, senior saya, profesor beliau, dia cerita, diundang ceramah di satu tempat, habis itu diajak PRT-nya ikut, akhirnya PRT-nya tampil lebih gaya dari beliau. Kami kan orang pondok ini pandai bergaya, tuh Pak. Itu pun udah banyak juga yang mau kan? Tidak pandai bergaya, tuh Pak. Akhirnya pas sampai di tempat kajian, macam tadi saya sampaikan, PRT-nya dibawakan sendalnya sama orang tuh. Ustadz tak dipedulikan, dikira sopir. Karena yang nyetir memang ustadznya. Ya, tapi ustadz tuh diamkan aja, biarin aja kan. Nah, pas dipanggil kepada yang terhormat, Pak Ustadz, ustadznya di sini, bandangnya ke sini. Dipersilakan dengan hormat kepada Profesor Dr. Fulan bin Fulan kan itu. Akhirnya di situ yang berdiri, astagfirullah. Makanya antum jangan terlalu gaya sih. Iya, jadi tampilannya jadi menipu jadi. Terima kasih dan mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan besok kita jumpa kembali. Wallahu taala alam. Wassallallahu. Jadi yang ibu sudah bisa dipahami tadi ini jawabannya. Kalau kurang besok kita tambah insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.